Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku Penulis dari Akah. Bab ke-8, Kenapa Harus Ada Musibah? Selamat mendengarkan. Pengertian musibah. Pengertian yang paling sederhana dari musibah adalah mengalami suatu hal yang tidak mengenakan hati. Segala sesuatu yang rasanya membuat dada ini sakit, membuat hati ini bersedih, membuat air mata mengalir. Semuanya disebut sebagai suatu musibah bagi manusia. Tetapi pada dasarnya, musibah dapat dikelompokkan menjadi dua hal yang sebenarnya sama tetapi berbeda, yaitu pertama, mendapatkan apa yang tidak diinginkan. Ini adalah jenis musibah yang sering sekali dialami oleh manusia. Semua orang tentunya tidak ingin mendapatkan hal yang tidak diinginkannya, terutama hal-hal yang buruk. Jika ini dialami oleh manusia, maka hatinya akan bersedih. Siapakah yang mau kehilangan orang yang dicintainya? Siapa orang yang mau sakit? Siapa yang mau kecelakaan? Biasanya hal-hal ini berada di luar kemampuan dan kehendak manusia, sehingga apabila manusia mendapatkan suatu hal yang tidak diinginkannya, itu akan dianggap sebagai musibah baginya. Yang kedua, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Musibah ini menimpa orang-orang yang berharap terlalu tinggi, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai seperti apa yang diinginkan. Ini juga bisa menjadi musibah bagi orang tersebut, karena dirinya kaget dan merasa tidak mampu menerima hal yang berada di luar harapannya. Jenis-jenis musibah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, cobaan atau musibah yang diberikan kepada manusia dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, cobaan yang menimpa hati dengan ketakutan. Yang kedua, cobaan yang menimpa perut dengan kelaparan. Yang ketiga, cobaan yang menimpa harta dengan kekurangan. Yang keempat, cobaan menimpa jiwa dengan kematian. Yang kelima, cobaan yang menimpa buah pekerjaan dengan kejatuhan. Dalam ayat di atas juga disinggung kata sedikit. Memang semua musibah yang diberikan Allah kepada manusia hanyalah sedikit saja, karena Allah tahu manusia tidak mampu menanggung beban yang berat dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan jenis-jenis musibah jika diperinci satu persatu jumlahnya bisa banyak sekali. Kehilangan orang yang dicintai baik karena dia pergi atau telah dipanggil Allah, ditimpa penyakit yang berat, kecelakaan, kemiskinan, diberi fisik yang kurang sempurna, disiksa lahir batin, semuanya itu adalah musibah bagi manusia, karena semuanya itu bisa membuat hati bersedih. Hikmah musibah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, "Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Jika memang musibah itu datangnya dari Allah, lalu untuk apa sebenarnya Allah memberikan hal-hal yang buruk itu kepada manusia? Bukankah hal itu akan menyebabkan manusia itu rusak dan hancur? Kenapa Allah tega melakukan ini kepadaku? Tenanglah wahai saudaraku, memang jika diri kita sedang ditimpa masalah, otak dan hati kita sukar untuk berpikir dengan benar, sehingga cenderung untuk berpikir buruk dan berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Sesungguhnya, di balik semua musibah dan kesedihan yang diberikan Allah kepada manusia, tersimpan suatu hikmah dan rahmat yang besar yang kadang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Beberapa di antara hikmah yang diberikan oleh Allah di balik semua musibah adalah: 1. Untuk menguji iman manusia. Yang kedua, untuk mematangkan diri manusia. Yang ketiga, untuk memperingatkan manusia atas dosa-dosanya. Yang keempat, untuk mengobati hati yang sombong dan takabur. Yang kelima, untuk menyeleksi manusia yang benar-benar beriman.
Yang keempat, untuk memberikan pahala dan rahmat yang besar. Musibah sebagai ujian. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19 yang artinya, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Hidup ini diciptakan dalam jenjang-jenjang tingkatan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan manusia yang menempatinya. Setiap manusia memiliki tingkatan atau derajat yang berbeda-beda. Jika kita sekolah untuk naik ke kelas atau tingkat yang lebih tinggi, sebelumnya kita harus mengikuti ujian terlebih dahulu, bukan? Begitu juga dalam hidup ini. Dalam beberapa titik tertentu dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan beberapa ujian yang kesemuanya itu sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kelas kita. Tentunya kau tidak ingin berada pada kelas rendahan saja, bukan? Kau juga pastinya tidak ingin tidak naik kelas di dalam hidupmu. Untuk itulah Allah memberikan beberapa ujian yang kesemuanya sebenarnya berguna untuk setiap orang untuk meningkatkan kelas atau derajatnya di dunia ini. Semakin tinggi kelas atau derajat seseorang di mata Allah, akan semakin besar balasan nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa lika-liku hidup ini sebenarnya hanyalah ujian atau cobaan semata. Kadang ada pula ayat yang diulang-ulang pada beberapa tempat karena semuanya ini begitu penting dan dimaksud agar manusia mengerti hakikat sebenarnya dari ujian tersebut. Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan diberi orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ujian yang diberikan oleh Allah bukan hanya dalam bentuk kekurangan saja, tetapi juga dalam bentuk kelebihan, seperti kekayaan, kepandaian, kecantikan, dan sebagainya. Justru ujian semacam inilah yang paling berat, karena biasanya manusia tidak sabar bahwa dirinya sedang diuji oleh semua kelebihan yang dimilikinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jika seseorang diberi kemiskinan dan kekurangan, ia diuji dengan kemiskinan atau kekurangan itu. Apakah ia bisa bersabar dan tabah menerima segala kesulitan hidup yang dialaminya? Sedangkan jika seseorang diberi kekayaan dan kelebihan, sebenarnya ia juga sedang diuji dengan kekayaan dan kelebihannya itu. Apakah dengan segala kelebihannya itu, yaitu kekayaan, kecantikan, kepintaran, dan sebagainya, ia bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik dan tidak melupakan Allah sebagai Zat Maha Kuasa yang memberi semua itu untuknya? Banyak sekali manusia yang sombong, yang merasa bahwa semua kelebihan yang ia miliki itu adalah dari dirinya sendiri. Padahal semua itu adalah pemberian sekaligus ujian dari Allah. Perhatikanlah ayat berikut ini, yang menceritakan tentang manusia yang tidak lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 49 yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru pada kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahuinya. Jadi, jalanilah segala musibah dengan sebaik mungkin. Anggaplah itu sebagai ujian untuk meningkatkan iman, kelas atau derajat kita di mata Allah. Jika kita mampu melewati musibah dengan baik, tidak melupakan Allah, tidak menggerutu,
mampu terus menjalani hidup dengan baik, itu tandanya kau sudah lulus dari ujian besar dari Allah dan derajatmu sudah dinaikkan. Musibah sebagai pematangan diri. Pada perjalanan kehidupan ini, kau akan melewati titik-titik penting yang akan menempa mentalmu agar lebih matang dari sebelumnya. Tempaan mental ini bisa bermacam-macam bentuknya, tergantung kepada pribadi masing-masing orang. Setiap manusia tidak selamanya hidup sebagai bayi yang selalu mendapatkan semua hal yang diinginkannya. Pada saatnya nanti, kau harus disapih, kau harus terbang dari sarang, kau harus mengetahui kerasnya hidup ini. Kau harus mengetahui yang baik dan yang benar, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kau lakukan. Itulah yang namanya kedewasaan. Itulah yang namanya kematangan diri. Kedewasaan selain dibentuk oleh pribadi masing-masing juga dibentuk oleh pengaruh luar. Semua yang kau lihat, semua yang kau alami, semua yang kau rasakan secara langsung tidak langsung akan mempengaruhi dirimu dan membentuk kedewasaanmu. Salah satu faktor luar yang mempengaruhi dalam pematangan dirimu adalah musibah dan kesedihan. Jika kau ditimpa satu musibah yang begitu berat, sedikit banyak kau pasti akan berubah. Seseorang akan diberikan tantangan berat harus berubah dan menyesuaikan dirinya agar bisa mengatasi tantangan tersebut. Kau harus bisa melakukan apa saja yang menurutmu terbaik untuk lepas dari kesedihan. Kau harus belajar menerima keadaan, belajar mengalah, sabar, belajar mengatasi masalah dan menjadi dewasa. Jika kau mampu melewati suatu musibah dengan baik, berarti kematangan dirimu akan bertambah. Tetapi jika kau hanya menangis, bersedih, menggerutu, itu berarti kau belum bisa menjadi dewasa akan keadaan yang terjadi di sekitarmu. Musibah sebagai peringatan. Banyak orang yang menyangka bahwa musibah itu adalah azab dari Allah, bahwa musibah itu adalah tanda murkanya Allah kepada kita yang sudah banyak berdosa kepadanya. Tetapi menurut saya, selagi manusia masih diberikan hidup, artinya dia masih diberi kesempatan dan kasih sayang Allah. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak pernah memberi siksa, tetapi hanyalah jeweran bagi hambanya yang sudah mulai melenceng. Quran Surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jika kita diberi peringatan, itu tandanya Allah masih peduli kepada kita. Itu tandanya Allah masih ingin agar kita berubah menjadi yang lebih baik, agar kita kembali ke jalannya yang lurus. Manusia kadang tidak menyadari bahwa dirinya setiap hari diuji dan diperingatkan oleh Allah. Sebenarnya, setiap kejadian yang menimpa diri kita bukanlah kebetulan atau sia-sia belaka. Bagi orang yang benar-benar beriman, semua kebaikan dan keburukan ada hikmahnya. Semua musibah yang menerima dirinya dan dianggap sebagai peringatan dari Allah karena mungkin dia sudah agak keluar jalur dari yang ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, selama kau masih hidup, itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi, kembalilah kepada Allah, berbuat baiklah sebelum terlambat. Musibah sebagai pengobat penyakit hati. Jika manusia tidak pernah ditimpa kesulitan sedikit pun di dunia, ia tentu akan menjadi sombong dan takabur. Allah sengaja memberikan musibah kepada manusia sebagai penawar dari penyakit-penyakit hati yang bisa membawa manusia ke dalam kehancuran yang lebih jauh lagi di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali kita lihat manusia yang bersifat ujub, merasa hebat, atau sombong karena merasa telah mendapatkan seluruh apa yang diinginkannya dalam dunia. Dia merasa sudah hebat karena kedudukannya yang tinggi, karena kaya, karena tampan, karena sehat, punya istri cantik, dan sebagainya. Jika seseorang tidak pernah ditimpa kejatuhan selama hidupnya, dia bisa-bisa malah menjadi sombong, angkuh, takabur, dan melupakan Allah. Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Untuk itulah Allah sengaja memutar roda kehidupan. Mungkin seseorang yang telah berada di atas akan diputar hingga berada di bawah. Semua ini bukan dimaksud untuk menjatuhkan manusia, tetapi untuk mengobati hati yang mulai sombong agar menyadari bahwa semua yang didapatkan adalah milik Allah.
bahwa semua keduniawiannya itu hanya bersifat sementara. Di sini terlihat bahwa Allah bersifat sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hamba yang dikasihinya. Dengan diberi musibah, sebenarnya Allah ingin memperbaiki diri kita, ingin melindungi hati kita agar tidak tercemar oleh penyakit-penyakit yang dapat mengikis iman maupun pahala kita. Jadi, jangan sombong. Itu sia-sia saja di hadapan Allah. Dengan musibah, Allah ingin mengingatkan kembali bahwa manusia itu sebenarnya lemah dan tidak punya apa-apa. Bahwa sebenarnya di balik semua ada kekuatan yang lebih besar. Musibah untuk menyeleksi iman. Mungkin banyak manusia yang sering berkata seperti ini. Loh, saya kan sudah beriman. Tiap hari sudah rajin sholat dan berdoa. Kenapa Allah masih saja memberikan musibah dan cobaan kepadaku? Seharusnya hidup saya lancar-lancar aja dong. Orang yang rajin sholat seperti saya seharusnya tidak perlu mengalami musibah apapun. Siapa bilang? Siapa bilang orang yang beriman tidak akan diuji dan diberi musibah? Malah sebaliknya, semakin tinggi tingkat iman tersebut akan semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semuanya ini sebenarnya adalah untuk kebaikan orang itu sendiri, serta untuk menguji sampai di mana sebenarnya tingkat keimanannya. Jika imannya itu benar-benar tulen, maka musibah apapun tidak akan menjatuhkan mentalnya, tapi malah akan menambah iman dan takwanya kepada Allah. Tetapi jika imannya hanya polesan saja, musibah sedikit saja akan membuatnya jatuh mental dan kembali kufur. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Ali Imran ayat 142, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan yang sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Oleh sebab itu, Allah menimpakan ujian kepada hambanya, semuanya untuk menyeleksi dan membuktikan apakah imanmu hanya benar-benar sejati atau hanya di mulut saja. Apakah ingin dicap sebagai orang yang beriman tulen? Kau ingin mendapatkan balasan surga di akhirat nanti? Semuanya itu tidak mudah. Kau harus menjalani segala kehidupan di dunia yang berat ini. Jika kau lulus, semuanya itu baru boleh kau miliki. Musibah sebagai pahala. Seperti telah disinggung pada bab 1, sebenarnya air mata itu adalah permata, dan musibah itu adalah pahala. Berkah tersamar atau blessing in disguise. Ini adalah suatu rahmat yang besar sekali dari Allah bagi orang-orang yang mengetahuinya. Tidaklah seorang muslim yang menderita karena kesedihan, kedudukan, kesusahan, kepayahan, penyakit, dan gangguan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebenarnya kau harus bersyukur jika diberi kemalangan. Itu tandanya Allah telah memilihmu untuk diberikan pahala yang sangat besar. Kesimpulan. Quran Surat Al-Taghabun ayat 11 yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Memang segala musibah itu datangnya dari Allah, tetapi Allah tidak bermaksud menghukum, menyiksa, dan menjatuhkan manusia. Sebenarnya, di balik musibah terdapat banyak sekali hikmah yang dimaksud untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi bergembiralah saudaraku, dengan musibah sebenarnya Allah masih sayang kepada kita. Dengan kesedihan sebenarnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan kesulitan di dunia, sebenarnya Allah ingin mempermudah hidup kita di akhirat nanti. Ingat, Allah tidak bermaksud menjatuhkan manusia dengan musibah, tetapi justru ingin meningkatkan harkat dirinya. Doa.
Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga dengan musibah ini Engkau meningkatkan diriku. Semoga derajatku lebih tinggi dan imanku lebih meningkat. Amin. Musibah itu sebenarnya adalah ujian. Ujian, peringatan, pengobatan penyakit hati, pematangan diri, penyeleksi iman, dan pahala.